Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, kenalin, aku Dwi Intan Purnama, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan NIM 40124111206. Hai, di sini aku mau sharing lagi nih sama kalian tentang materi cakupan hukum laut internasional, yaitu tentang pembagian garis pangkal dalam hukum laut internasional. Baik, hukum laut internasional dalam UNCLOS 1982, garis pangkal adalah garis awal untuk mengukur lebar laut teritorial, zona tambahan, zona eksklusif ekonomi, dan landas kontinen yang terbagi menjadi 3 jenis utamanya. Yang pertama ada garis pangkal biasa atau normal baseline, yang kedua ada garis pangkal lurus atau straight baseline, yang ketiga ada garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline. Penjelasan lebih mendalam mengenai pembagian garis pangkal menurut UNCLOS 1982, yaitu yang menjadi dasar bagi negara-negara untuk mengklaim zona maritim seperti laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Yang pertama, ada garis pangkal biasa atau normal baseline. Berdasarkan pasal 5 UNCLOS 1982, garis ini mengikuti garis air rendah atau low water line di sepanjang pantai sebagaimana tercantum pada peta laut skala besar yang diakui secara resmi oleh negara tersebut. Metode ini merupakan standar dasar bagi negara dengan garis pantai yang relatif lurus dan stabil. Secara teknis, garis air rendah dipilih karena merupakan titik terjauh daratan yang masih terlihat saat air surut, sehingga memberikan wilayah laut yang lebih luas bagi negara pantai. Pada pulau yang memiliki terumbu karang, garis pangkal biasa diukur dari garis air rendah di sisi laut terumbu karang tersebut. Terdapat pada pasal 6 UNCLOS. Lalu yang kedua ada garis pangkal lurus atau straight baseline. Sesuai dengan pasal 7 UNCLOS 1982, garis ini digunakan jika garis pantai memiliki lekukan yang sangat dalam dan tajam seperti fjord, atau terdapat deretan pulau di sepanjang pantai yang terletak sangat dekat dengan daratan. Penarikan garis ini dilakukan untuk menghubungkan titik-titik dasar yang dipilih pada bagian terluar pantai atau pulau tersebut. Syarat utamanya adalah garis tersebut tidak boleh menyimpang secara signifikan dari arah umum pantai, dan perairan yang berada di dalamnya harus cukup dekat dengan daratan atau tunduk pada rezim perairan pedalaman, internal water. Metode ini mempermudah administrasi batas laut pada geografi yang rumit, namun tidak boleh digunakan untuk memutus akses laut teritorial negara lain ke laut lepas. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline. Ketentuan ini diatur dalam pasal 47 UNCLOS 1982 dan khusus berlaku bagi negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina. Negara kepulauan diizinkan untuk menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang kering terluar. Ada batasan matematis yang ketat, seperti perbandingan luas air terhadap luas daratan harus berada di antara 1:1 hingga 9:1. Selain itu, panjang masing-masing garis pangkal secara umum tidak boleh melebihi 100 mil laut, meski maksimal 3% dari total jumlah garis boleh mencapai panjang hingga 125 mil laut. Perairan yang berada di dalam garis pangkal ini disebut sebagai perairan kepulauan atau archipelagic water.
di mana negara memiliki kedaulatan penuh namun wajib menjamin hak lintas damai dan lintas alur laut kepulauan bagi kapal asing. Lalu, selain 3 garis pangkal utama yang telah kita bahas tadi, di dalam hukum laut internasional atau UNCLOS 1982 juga mengatur beberapa metode penarikan garis pangkal khusus untuk fitur geografis tertentu. Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama, ada garis penutup teluk atau closing lines of bay. Berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982, jika suatu negara memiliki pantai dengan bentuk teluk, negara tersebut dapat menarik garis penutup untuk menentukan batas perairan pedalamannya. Namun, tidak semua lekukan pantai dapat disebut teluk secara hukum, atau secara teknis suatu lekukan harus memenuhi tes setengah lingkaran, di mana luas perairan di dalam lekukan tersebut harus sama dengan atau lebih besar dari luas setengah lingkaran yang diameternya adalah garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut. Jika lebar mulut teluk tidak melebihi 24 mili laut, maka garis penutup dapat ditarik di antara kedua titik terendah air pada mulut teluk tersebut. Jika mulut teluk lebih lebar dari 24 mil laut, maka negara hanya diperbolehkan menarik garis lurus sepanjang 24 mil laut di dalam teluk sedemikian rupa sehingga menghasilkan luas perairan maksimum. Aturan ini tidak berlaku untuk teluk sejarah atau historic bay yang telah diakui secara internasional sebagai wilayah kedaulatan suatu negara meski tidak memenuhi kriteria matematis dari aturan tersebut. Lalu yang kedua ada garis penutup muara sungai atau mouth of the Rhine. Garis penutup muara sungai ini sesuai dengan pasal 9 UNCLOS 1982. Apabila sebuah sungai mengalir langsung ke laut tanpa membentuk estuari yang luas atau teluk, garis pangkal yang digunakan adalah garis lurus yang ditarik melintasi mulut sungai tersebut. Garis ini ditarik di antara titik-titik pada garis air rendah di kedua tepi sungai. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aliran air di dalam daratan tetap berstatus sebagai perairan pedalaman atau internal waters, dan kedaulatan negara tetap utuh hingga titik pertemuan antara air tawar dan air laut pada saat air surut terendah. Yang ketiga, ada garis di sekitar instalasi pelabuhan atau ports. Berdasarkan pasal 11 UNCLOS 1982, bagian-bagian terluar dari instalasi pelabuhan permanen yang menjadi kesatuan sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pantai. Ini berarti dermaga, tembok penahan gelombang atau breakwater, atau tanggul laut yang menjorok jauh ke tengah laut dapat digunakan sebagai titik dasar penarikan garis pangkal. Namun perlu kita catat bahwa instalasi lepas pantai atau offshore installation dan pulau buatan tidak dianggap sebagai instalasi pelabuhan permanen dalam konteks pembahasan kita ini, sehingga tidak dapat digunakan untuk memperluas laut teritorial suatu negara. Lalu, yang keempat, ada garis pada elevasi surut atau low tide elevation. Mengacu pada pasal 13 UNCLOS 1982, elevasi surut adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alami seperti gosong pasir atau karang yang dikelilingi dan berada di atas permukaan air pada saat air surut, tetapi terendam pada saat air pasang.
Jika elevasi surut ini terletak di seluruh atau sebagian pada jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial kurang lebih 12 mil laut dari daratan utama atau pulau, maka garis air rendah pada elevasi surut tersebut dapat digunakan sebagai garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial. Namun, jika elevasi surut tersebut terletak di luar batas kurang lebih 12 mil laut dari daratan atau pulau, ia tidak memiliki laut teritorialnya sendiri dan tidak bisa dijadikan titik dasar penarikan garis pangkal. Yang kelima, ada garis pada terumbu karang atau reefs. Khusus untuk pulau-pulau yang terletak pada atol atau pulau-pulau yang memiliki terumbu karang di sekelilingnya, Pasal 6 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa garis pangkalnya adalah garis air rendah pada sisi laut atau seaward dari terumbu karang tersebut. Ketentuan ini memberikan keuntungan bagi negara pantai atau negara kepulauan karena kemungkinan mereka menarik batas maritim lebih jauh dari arah laut lepas, mengikuti batas terluar dari ekosistem karang yang masih menyatu dengan struktur pulau tersebut. Baik, mungkin sekian penjelasan yang bisa Intan kasih buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga yang sudah belajar bersama Intan. Mungkin besok lain kali kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next time, guys.